Singkat saja Ustaz, apakah Rasulullah SAW memiliki tanda hitam di dahinya? Apakah sahabat-sahabat beliau memiliki tanda hitam di dahinya? Jelas Al-Quran menjelaskan masalah itu ya. Surah Al-Fatih ayat terakhir ya. Al-Surah ayat 29 kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar utusan Allah. Jadi pandangan dari ulama Salafi Wahabi sendiri dan juga pandangan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah dasarnya sudah jelas, tidak dianjurkan membaca ta'awudz dan basmalah ketika menjadikan dalil ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin wal muslimat, khususnya kaum aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa lagi dengan channel kami, channel Abi Hamdan. Tentu saja media Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Pada pertemuan kali ini kami ingin mengomentari tentang fatwa Khalid Basalamah, yang mana dalam video itu Ustadz Khalid terdapat kedua bid'ah yang dilakukan oleh Ustadz Khalid. Makanya saya kaget sama Ustadz Khalid Basalamah itu sangat tajam sekali memvonis amaliyah orang-orang NU, divonis bahwa amaliyah orang NU itu kebanyakan dinyatakan bid'ah. Dan ketika dianggap bid'ah oleh si Khalid itu, tentu namanya Salafi Wahabi pasti dianggap sesat. Kalau sesat ya neraka. Itulah anggapan Salafi Wahabi. Tapi menurut kami, golongan Ahlussunnah wal Jamaah, semua bid'ah itu belum tentu sesat. Masih ditinjau bagaimana menurut syariat. Selama malam yukhalif asy-syar'a, selama tidak bertentangan dengan syariat, tidak menyimpang dari syariat, maka tidak tergolong sesat. Kalau semua bid'ah itu dianggap sesat, maka tentu saja banyak orang yang masuk neraka. Karena tidak mungkin kita persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya belajar ilmu nahu, maka menurut Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari termasuk bid'ah wajibah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah belajar ilmu nahu. Maka sekarang pesantren-pesantren untuk memperdalam ayat suci Al-Quran, mampu menganalisis hadis dan Al-Quran, tentu saja modalnya harus mengerti ilmu alat, termasuk nahu sharaf. Maka saya kaget kepada Syekh Khalid Basalamah, orangnya penuduh bid'ah, ternyata dirinya juga melakukan bid'ah. Ya tidak bisa mengelak. Kita hidup di alam dunia ini tidak mungkin bisa mengelak dari yang namanya bid'ah. Berarti Khalid Basalamah itu ibarat maling teriak maling, ya kan begitu? Ibarat maling teriak maling, nuduh bid'ah, ternyata dirinya melakukan bid'ah. Bahkan saya ada dasarnya. Ketika Syekh Khalid membaca ayat Al-Quran, menjadikan istidlal, ya, dijadikan dalil, beda. Kalau sekarang tadarus atau tilawatul Quran, itu beda. Ketika Al-Quran itu dijadikan istidlal, kita harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan istidlal, apa yang dimaksud dengan membaca. Kalau menjadikan istidlal, dijadikan dalil, dijadikan sebuah referensi. Maka dari fatwa ulama, ketika ayat Al-Quran dijadikan istidlal atau dalil, maka tidak dianjurkan sebelumnya mengucapkan ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ternyata Syekh Khalid sebelumnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini buktinya. Surah Al-Fatih ayat terakhir ya. Surah ayat 29 kan gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar utusan Allah. Itu sudah jelas. Syekh Khalid itu menjadikan dalil istidlal karena ada orang yang bertanya pada waktu itu, dan terletak dua pelanggaran. Kalau Khalid itu tidak mau sama bid'ah, terletak dua pelanggaran bagi Syekh Khalid.
Yang pertama jelas-jelas menghina Rasulullah karena tidak ada penjelasan atau dalil bahwa dahi Rasulullah itu hitam. Coba antum cari di mana itu ada. Saya menerima pendapat kalau memang itu ada dalilnya, baik dari Al-Quran atau hadis atau hujjah ulama sekalipun. Bilangnya mana dalilnya? Kalau ada apa? Pernyataan, sebuah asumsi, argumentasi, mana dalilnya? Kan selalu seperti itu. Wahabi, Salafi, Wahabi itu. Ternyata si Khalid itu bukan keceplosan. Sering Ustaz Khalid itu banyak kesalahan sekali yang tidak ada dasarnya. Menyatakan sesuatu, berfatwa yang tidak ada dasarnya. Termasuk ada 2 kesalahan di situ. Yang pertama menyatakan bahwa dahi Rasulullah itu hitam, termasuk tanda dari bekas sujud Rasulullah. Ternyata itu menyimpang dari fatwa ulama. Di dalam Al-Quran tidak ada, berarti seperti itulah yang dimaksud bid'ah dhalalah. Jadi bira'yihi, dengan pendapatnya sendiri menafsirkan Al-Quran, keluar muncul dari hawa nafsunya sendiri, itu yang dhalalah. Dan ustaz-ustaz min ahli sunnah wal jamaah tidak berani kalau seperti itu. Jadi menurut saya lebih hati-hati ustaz yang ahli sunnah wal jamaah. Makanya kepada kaum muslimin, jangan terpengaruh dengan ustaz-ustaz Salafi Wahabi, pendusta, pembohong, mengada-ngada, sering mengada-ngada hanya dengan pendapatnya sendiri tanpa berdasarkan ayat Al-Quran, hadis. Ia juga meletakkan, ya ada dasarnya Ustaz. Dari mana dasarnya? Siapa yang berpendapat? Ya muncul dari pemikirannya sendiri. Kalau dari pemikiran sendiri, walaupun saya bebas menafsirkan, tapi saya tidak mau. Orang itu tidak mau kalau seperti itu. Nah, yang kedua, Ustaz Khalid itu menjadikan istidlal ayat Al-Quran sebelum ayat Al-Quran itu dibaca, diucapkan. Ternyata Ustaz Khalid itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana hadisnya? Coba cari di mana ada hadis yang menjelaskan sebelum ayat Al-Quran dijadikan istidlal yang menganjurkan membaca ta'awudz. Tidak ada. Makanya saya tadi katakan si Khalid itu penuduh bid'ah, ternyata dirinya pelaku bid'ah dhalalah. Atau dirinya ibarat maling teriak maling. Apakah tidak malu kalau seperti itu? Jadi kepada jamaahnya kok diam ya kalau sudah menyimpang dari aturan-aturan syariat? Ya wajarlah mereka tidak tahu, ya mungkin ya apa ya, manggut-manggut itu. Yang penting taklid. Saya anehnya, menurut saya itu masih ada orang-orang yang membela itu, padahal sudah jelas keliru. Di video saya sebelumnya itu ada yang membela, yang saya sudah jelas dalilnya kok, sudah ada dalilnya. Di video saya tidak akan mengatakan sesuatu tanpa ada dalil, tanpa ada hujjah. NU seperti itu dibiasakan dengan basul masail, dan semua pendapat akan ditolak tanpa ada referensi. Makanya kalau ingin selamat firqatun najiyah, masuklah pada golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ini diantara dalil saya. Dalil saya ini ada dalilnya. Saya mengatakan Khalid itu pelaku bid'ah ketika menjadikan istidlal atau dalil ayat Al-Quran tidak dianjurkan membaca ta'awudz. Saya akan membaca dari kitab ulama Salafi Wahabi sendiri. Yang pertama, pendapat dari Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. La tushra'u al-isti'adzatu walal basmalatu inda iradatil ayati minal Qur'ani ala wajhil istidlal wal ihtijaji biha. Tidak disyariatkan, artinya tidak dianjurkan membaca ta'awudz dan membaca bismillah ketika menjadikan ayat Al-Quran sebagai dalil atau sebagai hujjah. Ini pendapat tokoh Salafi Wahabi ya. Berarti si Khalid sudah menyimpang dari tokohnya itu, menyimpang dari Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Dengarkan kepada pengikut-pengikutnya, menyimpang sudah. Kalau anda merasa tetap dalam manhaj Salafi Wahabi, ikuti. Ternyata si Khalid itu menyimpang. Itu dari pandangan ulama mereka sendiri. Wa inna ma yaqulu qaulullah ta'ala. Akan tetapi
mengucapkan langsung qala Allah Ta'ala wa nahwa dzalika, atau langsung mengatakan firman Allah, itu bahasa Indonesianya. Kenapa? Liyumayyiza kalam Allah an ghairihi minal kalami, agar firman Allah berbeda dengan selain firman Allah. Wa ala dzalika dallat as-sunnatu as-sahihatu al-mutawatirah. Dengan demikian hadis yang sahih, yang mutawatir menunjukkan artinya tidak boleh mendahului ketika ayat Al-Quran dijadikan istidlal, didahului dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut pendapat ulamanya sendiri, sudah tidak boleh, tidak disyariatkan. Terus yang kedua, ini juga dari pendapat ulamanya sendiri, Syekh Utsaimin, ulama yang diunggul-unggulkan oleh kaum Salafi Wahabi, ulama yang diagung-agungkan. Ternyata Syekh Khalid keluar dari pendapat Syekh Utsaimin. Bagaimana pendapat Syekh Utsaimin? Fama qusida bihil istidlal, maka jika ayat Al-Quran diniatkan, dimaksudkan untuk dijadikan istidlal, untuk dijadikan dalil, fa innahu la yuta'awwadhu fihi, maka tidak usah didahului dengan ta'awud. Bi khilafi ma qusida fi tilawah, beda sekarang kalau diinginkan atau dimaksudkan untuk membaca, sudah kita bisa membedakan mana yang dimaksud dijadikan dalil, referensi, atau mana yang dimaksud untuk membaca ayat Al-Quran saja. Wal ayatu zahiratun fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika dibaca, maka dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajim, yang dilaknat. Artinya ketika membaca Al-Quran bukan untuk tujuan dijadikan dalil, maka dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Jadi ada perbedaan. Wa hadza yadullu ala anna al-mustadilla wal khatiba wal katibah. Ini menunjukkan, dalil ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang menjadikan dalil, atau orang yang berkhutbah, atau orang yang berpidato, atau orang yang mencatat, la yasta'idu wa la yubasmilu, tidak dianjurkan untuk membaca ta'awudz dan membaca basmalah, tidak dianjurkan. Wa inna ma yaktafi bi qala Allah Ta'ala, akan tetapi cukup dengan mengucapkan qala Allah Ta'ala au ma asbaha dzalika, atau hal yang serupa dengannya, yang misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Itu menurut Syekh Utsaimin. Bisa dilihat, Ustaz Khalid bisa melihat Syarhul Arba'in, ya, ada di sana Syahifah 301. Ini yang saya baca dari ulama Salafi Wahabi. Terus bagaimana menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama kami? Imam As-Suyuti mengatakan, alladzi dhahara li min haitsun naqlu wa yaqula qala Allah Ta'ala wa yadhkurul ayata wa la yadhkuru isti'adzah, fa hadha huwa tsabitu fil ahadis wal athari min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'in faman ba'dahum. Yang jelas, yang pasti, jika dinukil atau menjadikan istidlal dari ayat Al-Quran, bahwa sesungguhnya yang benar cukup mengatakan kalau Allah Ta'ala, tidak didahului dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yadhkurul ayata, menyebutkan ayat, maka tidak wala yadhkurul isti'adzata, tidak dianjurkan menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka pernyataan yang demikian sudah ditetapkan di dalam beberapa hadis dan athar-athar, yakni perkataan para sahabat
dari perbuatan Rasulullah, perbuatan para sahabat, perbuatan at-tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Artinya Rasulullah tidak pernah menganjurkan, para sahabat tidak pernah menganjurkan, at-tabi'in dan ulama-ulama setelahnya tidak pernah menganjurkan jika menjadikan dalil Al-Quran didahului oleh tawud atau basmalah. Ini menurut pendapat ulama kami. Jadi pandangan dari ulama Salafi Wahabi sendiri dan juga pandangan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah dasarnya sudah jelas, tidak dianjurkan membaca ta'awudz dan basmalah ketika menjadikan dalil ayat Al-Quran. Maka saya katakan si Khalid itu maling, teriak maling, penuduh bid'ah, ternyata pelaku bid'ah. Ini perlu diperhatikan oleh jamaah Salafi Wahabi. Jadi saya ini tidak mengada-ngada, terserah Anda percaya atau tidak. Yang pasti saya tidak akan berbicara, tidak akan merespon tanpa adanya dasar, baik dari dasar Al-Quran, hadis, ijma ulama atau qiyas. Pasti ada referensinya, karena nanti kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.